Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan proyek ini yang sempat tertunda ya. Kemarin itu proses pembuatan sinyalnya belum sempat saya buat ya. Dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan bisa sampai selesai ini ya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika membuat serat, yang pertama adalah dimaksimalkan ya, kalau bisa gitu, nyari serat itu yang uratnya ini enggak kena pisau. Nah, ini kena pisau nih, yang seperti ini kena pisau. Coba tuh, ini. Nah, kalau yang seperti ini, nanti ketika dibikin seratnya pasti akan putus. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika pengambilannya seperti yang saya sampaikan di tutorial melepaskan urat tendon, di tutorial yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Bisa dicek di video channel saya. Itu kalau mau ngambil urat ini jangan sampai teriris bagian urat ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti seratnya akan putus. Nah, kalau bisa, kalau ngambil sendiri hati-hati. Nah, ini untuk mengambil urat ini, karena ini sangat sayang sekali, yang udah panjang seperti ini kena pisau jadi putus kan. Nah, itu ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu biasanya kalau tendon yang mudah dipukulin itu yang empuk gitu, yang mudah jadi serat itu cepat, warnanya itu agak putih seperti ini, enggak gelap. Kalau yang gelap biasanya agak keras ya. Entah tahu kenapa nih, apa penyebabnya. Bisa ada yang bening ya, putih seperti ini, ada juga yang agak gelap gitu, ke coklat-coklatan. Nah, itu biasanya lebih keras. Oke. Nah, ini caranya kita pukul ya pakai ini palu. Ini saya pakai palu yang berapa kilo ini? Ini 4 lbs ya. Ini berapa 4 lbs? Sekitar berapa kiloan ya 4 lbs ya? Ada sekitar kilo ini enggak? Nah, ini kemudian alasnya pakai kayu ya, usahakan pakai kayu. Kalau yang bagus itu pakai kayu asem ya, yang keras. Nah, setelah itu kita pukulin di sini. Pukulnya dari bawah, dari bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan proyek ini yang sempat tertunda ya. Kemarin itu proses pembuatan sinyalnya belum sempat saya buat ya. Dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan bisa sampai selesai ini ya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika membuat serat, yang pertama adalah dimaksimalkan ya, kalau bisa gitu, nyari serat itu yang uratnya ini enggak kena pisau. Nah, ini kena pisau nih, yang seperti ini kena pisau. Coba tuh, ini. Nah, kalau yang seperti ini, nanti ketika dibikin seratnya pasti akan putus. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika pengambilannya seperti yang saya sampaikan di tutorial melepaskan urat tendon, di tutorial yang pernah saya sampaikan sebelumnya.
bisa dicek di video channel saya. Itu kalau mau ngambil urat ini jangan sampai teriris bagian urat ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, nanti seratnya akan putus. Nah, kalau bisa, kalau ngambil sendiri hati-hati. Nah, ini untuk mengambil urat ini, karena ini sangat sayang sekali, yang udah panjang seperti ini kena pisau jadi putus kan. Nah, itu ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu biasanya kalau tendon yang mudah dipukulin itu yang yang empuk gitu, yang mudah jadi serat itu cepat, warnanya itu agak putih seperti ini, enggak gelap. Kalau yang gelap biasanya agak keras ya, entah tahu kenapa nih, apa penyebabnya. Bisa ada yang bening ya, putih seperti ini, ada juga yang agak gelap gitu, ke coklat-coklatan. Nah, itu biasanya lebih keras. Oke. Nah, ini caranya kita pukul ya pakai ini palu. Ini saya pakai palu yang berapa kilo ini? Ini 4 lbs ya ini. Berapa 4 lbs? Sekitar berapa kiloan ya 4 lbs ya? Ada sekitar kilo ini enggak? Nah, ini kemudian alasnya pakai kayu, ya usahakan pakai kayu. Kalau yang bagus itu pakai kayu asem ya, yang keras. Nah, setelah itu kita pukulin di sini. Pukulnya dari bawah, dari bagian sini. Kita pukul seperti ini. Jangan terlalu keras mukulnya, nanti khawatirnya seratnya pecah ya. Muternya lagi, mukulnya sambil diputar ya, diputar seperti ini. Nah, supaya seratnya itu pecahnya itu merata ya, enggak satu arah. Nah, terus diputar sampai ininya bengkak ya, tangannya bengkak, tendonnya bengkak. Nah, ini udah bengkak. Nah, posisi yang paling pertama itu, ini kan posisinya agak pipih ya, gepeng gitu ya. Nah, mukulnya jangan yang pas gepengnya seperti ini, tapi dipukul pas bagian posisi berdirinya seperti ini. Ini kan melempeng sini ya, gepeng. Nah, dipukulnya bagian sini, jangan pas bagian yang gepengnya. Kalau pukul dari sini, itu nanti si seratnya itu jadi pecah ke samping. Kemudian yang pinggirnya itu nggak bisa kita pukul dengan maksimal. Nah, kalau dari samping dulu, dia akan mengembang ke sampingnya yang lain. Nah, jadi bulat nanti hasilnya. Nah, ini yang kalau yang warna putih seperti ini lebih mudah ini. Terus aja sampai ngembang ininya ya. Putar terus. Nah, biasanya bagian cabang ini yang paling berat nih, paling ulet ya. Kita tahu kenapa nih bisa lebih keras di bagian sini. Nah, sini ada selaput pembungkusnya juga, kita lepasin. Nah, ini kita lepas supaya lebih mudah untuk mengurainya. Nah, ini bagian ini juga sama, kita mukulnya jangan bagian yang pas gepengnya seperti ini ya, tapi posisikan seperti ini. Misalkan ini kan gepeng gini, jangan dipukul dari sini, tapi pukulnya dari sini gini, supaya seratnya enggak gepeng ya.
Nah bagian sini di cabang itu lebih alot ya. Lebih susah di urainya pas bagian cabangnya. Sama diputar juga bagian sininya. Ini bagian apa, proses di sini itu paling sulit ya bagi saya. Paling rumit sini pengolahan. Soalnya buat satu batang aja ini nggak selesai 1 jam untuk sampai jadi serat ya. Kalau seratnya pengen yang rapi. Kalau seratnya asal jadi serat sih bisa aja cepat. Tapi untuk serat yang bagus, rapi, itu emang agak waktu lumayan ya. Mukulinnya aja udah ngos-ngosan ya. Lagi kita mukulinnya cuma sekilo. Nah ini kekurangan dari, saya sebutkan kekurangan aja ini, kekurangan dari tendon kaki itu memang susah diolahnya. Beda lagi dengan tendon serat punggung ya, urat punggung. Nah untuk urat punggung itu dipukulnya lebih mudah pecah dia, mudah jadi serat ya ketika dipukul itu. Kemudian untuk mengurai jadi seratnya juga lebih mudah, seratnya searah dan lurus gitu, lurus dan panjang. Makanya kalau ada yang bisa ngumpulin ini serat, insya Allah ini serat punggung mantap ini. Apalagi serat punggung sapi ya, punggungnya ya, bukan bagian belikat yang pendek-pendek. Dulu saya pernah dapat juga, beli ya dari kawan, tapi itu pendek-pendek. Itu kayaknya bukan serat punggungnya. Kalau punggung itu bisa nyampe 80 cm ya panjangnya. Saya lihat di eBay itu ada yang jual, orang mana ya, itu sampai 1 juta sampai 2 juta gitu ya jualnya untuk serat sapi ya, punggung sapi, punggungnya tapi yang panjang 80, yang biasa digunakan orang-orang Korea itu buat bikin busur Korea. Nah ini udah mulai ini ya, udah bisa dibuka sebenarnya kalau ini. Tapi kalau pengen lebih enak lagi, kita pukulin aja terus sampai ngembang gitu, sampai gede ini bagian ini. Pokoknya kuncinya semakin mukulnya semakin lama, semakin ngembang, ini semakin mudah nanti kita mengurainya. Kuncinya itu aja. Kalau mukulnya cuma ngasal-ngasalan, belum sampai ngembang, saya jamin itu susah banget ngurainya. Kalau bagian batang ke bawah ini, bagian dari cabang ke bawah ini lebih mudah sebenarnya. Seratnya agak lebih rapi gitu, lebih searah untuk yang ini. Tapi dari cabang dari sini ke atas ke sini yang paling murah, paling sulit belepotan ngomong. Paling sulit dari cabang ke atas nih. Soalnya pas bagian sini, bagian cabang sini dia seratnya itu posisinya bertumpuk seperti ini nih. Kalau misalkan ini seperti ini,
dia posisi seratnya itu numpuk seperti ini, tep gitu. Jadi makanya kalau kita tarik dari sini otomatis akan robek, karena serat yang dari sini dia masuk ke sini, yang dari sini masuk ke samping sini. Jadi kalau kita tarik dari sini pasti dia akan putus bagian sini. Jadi nanti caranya kita ngebukanya dari sini, tariknya ke sini ya, narik ke sini. Dikit lagi lah kita selesaikan sampai ini bagian cabang. Bagian cabang harus benar-benar sampai bengkak ini tangannya, karena ini paling sulit bagian sini, bagian cabang sini. Oke, kita coba ya. Untuk saya sendiri memulainya dari bagian sini dulu ya, bagian sini, bagian ujung, bukan dari cabang ya. Kenapa nggak dari sini dulu? Supaya kalau dari sini itu semangat kitanya ya, terlihat hasilnya dulu. Kalau dari sini langsung, dari sini pasti langsung susah. Coba antum mulainya dari sini nih. Nah, seperti ini. Ini kalau kukunya pendek nih agak susah juga nih, habis potong kuku soalnya nih. Nah, seperti ini aja cara ngurainya. Dari atas ini sedikit dibuka ya ke bawah, terus jangan langsung disobekin ke bawah. Kalau langsung dirobek ke bawah pasti banyak yang putus nanti. Nah, caranya seperti ini, dari atas dulu. Ini kukunya habis potong kuku nih malam. Jadi lumayan masih padat juga nih, terlihat masih padat. Kalau udah bagus mukunya ini nggak pakai kuku juga sebenarnya, udah mudah ya. Coba kita pukul lagi. Walaupun memang pasti ada beberapa orang berbeda ya caranya, bebas aja sih sebenarnya. Cuman ini cara saya dalam mengurai seperti ini ya. Caranya sih bebas aja ya. Yang penting jadi serat. Tapi saya sendiri begini caranya ya. Nah, kita mulai buka nih bawah. Jadi ngebukanya harus ngikutin serat. Kalau ada terdengar suara patahan, nah jangan dilanjutkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau seratnya searah, kita tarik juga, dia pasti ngasih jalan mudah. Nah, seperti ini, set. Atau bisa pakai bantuan, pakai paku atau obeng ya.
Nah seperti ini satu arah, lebih mudah. Hanya saja ini untuk kelebihan si neokaki itu, dia seratnya lebih halus ya, bisa lebih halus dari serat punggung ya. Dan semakin halus itu semakin bagus, nanti hasilnya rapi dan lem itu meresap dengan baik ya. Kalau seratnya lembut ya. Nah ini terus saja dibuka sini. Jadi jangan dulu dilepas ke bawah, di suwir ke bawah. Kenapa? Supaya ini mudah nggak berceceran ya. Kalau seperti ini nggak berceceran. Kalau udah ditarik ke bawah, dilepas, pasti berceceran ininya si seratnya itu. Susah kita. Kalau seperti ini kan mudah, masih nempel seperti ini, membukanya nggak berantakan gitu. Kalau dilepas pasti berantakan ya, tiup angin, terbang. Kalau seperti ini ditempel dulu gitu. Jadi diberesinnya mukanya masih di satu urat. Kita cari misalnya yang masih kecil, langsung kita buka. Jadi dihalusin dari awal ya. Kalau kita pecah, dirobek-robek apa di suwir-suwir kecil-kecil, kemudian kita haluskan, itu memang rada sulitnya itu nanti berantakan. Nah, kalau seperti ini, cara seperti ini rapi, jadi nggak lepas ya. Jangan dulu dilepas, seperti ini aja dulu, terus maju ke bawah ya. Nah ini udah mentok, kita buka lagi yang lainnya. Ini mukunya emang belum terlalu lama ini, jadi masih agak susah. Nah ini kita tarik, kalau udah mentok jangan dilanjutin, nanti itu udah ke seratnya, udah ketemu serat lagi cabang gitu. Kalau dari atas nggak bisa, masih jalan, coba cari dari bawah. Nah, sini ke atas. Kalau dari atas nggak bisa, ini kan agak susah. Ini kan agak susah. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali nih yang sempat tertunda tadi. Kita pukulin lagi.
tinggal bagian yang sulitnya ini, bagian sulit ini. Nah ini kalau kita tarik sini, bagian sini sebenarnya bisa untuk bagian samping ya, posisi seperti ini. Kalau ngasih jalan berarti bisa, tapi kalau susah berarti jangan, biarkan saja dulu. Cuman kita buka aja dulu nih. Caranya bukanya seperti ini nih. Kita buka seperti ini. Nah, kemudian kita tarik lagi. Tarik sampai sini ya. Kita buka dulu yang bagian atasnya ini, kita urai. Nah ini seratnya, posisi seratnya seperti ini nih, makanya susah. Ini kita cari jalan yang mudah. Tinggal dikit lagi, kita balikan aja. Nah udah kelihatan seratnya nih. Nah, udah mulai terpisah. Yang terpenting kita memisahkan antara yang kanan dan yang kiri ini tanpa memotong serat. Masih keras. Ini berarti kalau dipaksa ini kita tarik pasti patah, seratnya putus ya. Coba kita buka dulu dari sini, kita kasih jalan dulu dari sini, buat jalan dulu. Ini yang terpisah tadi, yang patah kena pisau. Kalau udah posisi seperti ini, mau ditarik satu persatu ke sini boleh ya, ditarik begini, dilepasin, atau mau disimpan dulu seperti ini, kita ngurainya di sini, nggak dilepas dulu juga boleh. Tapi enaknya seperti ini, biar nggak berantakan. Nah, jadi disisakan, jangan ditarik semuanya. Kita balik aja, dibalik. Nah, kita tarik seperti ini. Kita balikin. Seperti ini. Oh, ini kita buang nih. Nah ini hasilnya seperti ini ya, panjang sekitar ini 20 sentian sampai 25 ya. Seperti ini tinggal disisir ya, dirapihkan. Cuman kalau sineo kaki itu memang keriting ya kalau belum disisir, beda dengan sineo punggung. Nah ini untuk satu kaki kita dapatnya sekitar segini nih. Ini belum selesai ya.
nanti selesaiin sendiri ya di rumah masing-masing. Nah, ini segini. Ini satu kaki untuk 100 gram itu untuk satu busur butuh sekitar 3 kaki yang besar ya. Ini baru satu kaki, jadi berapa kaki lagi? 2 kaki lagi. Berarti pengerjaannya sama seperti tadi ya. Itu untuk satu busur. Untuk satu batang aja kita udah lumayan repot ya, lebih dari 1 jam ya untuk satu batang. Makanya untuk 100 gram 350.000 itu murah ya bagi mereka yang nggak mau ngerjain. Tapi kalau yang mau ngerjain silahkan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk proses membuat serat sineo. Ini mudah, cuman 1 jam saja kita udah dapat satu batang ya, satu batang urat sapi bisa buat untuk 1 kali layar lebih ya. Satu batang itu bisa buat 1 layar. Kalau 3 layar berarti sekitar 3 batang ya. Seperti ini, tinggal disisir atau misalkan kalau nggak mau disisir, karena disisir itu pasti akan banyak yang jatuh ya. Kalau nggak mau disisir, kita buka aja yang besar-besarnya, kita haluskan lagi. Nah, haluskan lagi. Setelah dibuka semuanya, nanti disisirnya dicelupin ke air. Celupin ke air sambil dicuci ya pakai sunlight. Kemudian nanti dijepit ini. Nanti insya Allah saya akan buatkan tutornya untuk mencuci serat sineo. Nah, itu saja ya, dari bolak-balik. Semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman yang masih baru mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.